Laporan praktik kerja lapangan di bulan Juni. Selamat menonton, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 11 TKJ 2. Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Tempat PKL saya di Master CCTV dan Komputer. Tempat tanggal lahir saya di Simpang 4, Pengaron pada tanggal 22 Oktober 2008. Tujuan praktik kerja lapangan yang saya rancang untuk 3 bulan PKL adalah menambah pengalaman langsung dalam menangani perangkat keras dan perangkat lunak jaringan komputer di dunia industri atau dunia kerja nyata, memberikan pemahaman tentang budaya kerja, etika kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam dunia kerja yang sesungguhnya, membuka peluang bagi siswa untuk memahami teknologi terbaru dan metode kerja yang digunakan di industri teknologi informasi, menjalin relasi dengan praktisi atau profesional di bidang TKJ yang bisa berguna untuk masa depan dan karir, mengembangkan soft skill seperti kerjasama tim, komunikasi efektif, dan penyelesaian masalah dalam konteks profesional dan tujuan prakerja lainnya yang saya sudah dapat selama PKL di bulan Juni ini. Berikut adalah dokumentasi kegiatan praktik perakitan kabel CCTV. Untuk apa kabel CCTV? Untuk menghubungkan kamera pengawas dengan perangkat perekam DVR atau NVR dan monitor, memungkinkan transmisi data, video, dan daya listrik. Ada 2 jenis utama kabel yang digunakan, kabel koaksial untuk sistem analog dan kabel pasangan terpilin atau UTP untuk sistem IP. Kabel juga dapat digunakan untuk menghubungkan sistem CCTV dengan perangkat lain seperti router atau perangkat penyimpanan eksternal. Berikut kegiatan dokumentasi pemasangan CCTV di lapangan. Praktik pemasangan CCTV dan setting kamera. Setting kamera CCTV dilakukan untuk memastikan kamera dapat merekam dengan baik dan gambar yang dihasilkan jelas. Hal ini melibatkan penyesuaian berbagai parameter seperti resolusi, fokus, dan zoom, dan pengaturan lainnya agar sesuai dengan kebutuhan pengawasan. Berikut sedikit penjelasan tentang penyetingan kamera CCTV. Halo, di sini aku mau menceritakan di balik keseruan dokumentasi kegiatan yang ada di sini. Jadi setelah acara gathering tempat magang aku, di situ aku dan kakak-kakak pembimbing meluangkan waktu untuk bersantai-santai di danau Kebun Raya. Sebelum santai-santai, aku dan teman-teman PKL menunggu kakak-kakak pembimbing datang karena dia memparkir mobil di Kebun Raya sebelah. Karena Kebun Raya sekarang sudah update, kalau ada pengunjung diantarkan pakai bus. Jadi setelah itu kami menunggu kakaknya datang. Di situ aku dan teman PKL aku bersantai di ayunan, dan aku duduk di ayunan sambil bermain-main. Terus HP aku taruh di perosotan. Di situ teman aku ngajakin tukeran tempat duduk. Habis itu ya udah deh, aku mau aja, dan di situ keteladanan aku mulai muncul. HP aku taruh di perosotan dan nggak aku ambil pas tukeran tempat duduk itu. Terus setelah beberapa menit, kakak pembimbing aku semuanya udah pada datang. Nah di situ teman PKL aku mendesak-desak aku, ayo kakak-kakak pembimbing sudah datang, katanya begitu. Nah di situ gimana ya, aku tuh kayak punya sifat yang kalau di desak-desak itu pasti bakal gerasa-gerusu dan nggak inget apa-apa lagi. Jadi pas di kejadian itu pas banget HP itu ketinggalan di perosotan dan aku nggak inget sama sekali bahwa HP itu ketinggalan. Jadi setelah itu aku ya udah lari-lari aja ngedatengin kakak pembimbing aku, dan di situ santai-santai sambil makan. Dan udah lewat sejam atau setengah jam gitu ya,
aku baru sadar nih, karena kan di situ posisi udah mau pulang nih, udah beres-beres mau pulang. Nah pas di situ aku baru sadar HP aku mana ya. Pas aku cari-cari, HP aku emang nggak ada. Di situ aku baru inget bahwa HP aku ketinggalan di ayunan yang aku taruh di perosotan itu. Nah pas aku lagi santai-santai, aku itu emang mata aku menuju ke tempat tempat ayunan itu, dan di situ ada cowok dua yang lagi duduk santai-santai di ayunan. Nah pas aku lagi lagi natap ke ayunan itu, dan dia juga lihat aku. Yang di situ aku nggak apa ya, nggak nggak sadar, belum sadar bahwa HP itu hilang. Nah di situ udah deh, benar setelah itu udah dicari-cari, handphonenya nggak ada, di mana-mana nggak ada, tanya-tanya orang juga nggak ada yang lihat. Nah karena aku udah ngelihat ada dua cowok yang di situ itu kan aku mau OTW pulang nih naik bus. Terus aku lapor deh eh, sama om-om yang bawa bus itu bahwa HP aku hilang, dan aku punya orang yang aku curigai. Dan itu om-omnya itu mau nemenin buat cari orangnya sambil keliling pakai bus. Ternyata di lingkungan kebun raya itu orangnya udah nggak ada. Terus udah sampai di parkiran, katanya ada dua orang cowok tadi, tapi udah pulang. Tapi pulangnya itu kayak tergesa-gesa, karena pas di parkiran itu motornya rusak. Ya, nggak mau hidup. Habis itu kata teman parkir yang di kebun raya, katanya tunggu teman kamu aja datang buat dorong. Kata dia nggak mau. Dia tetap kekeh mau dorong sepedanya sendiri, dan habis itu dia tetap dorong sampai keluar. Nah habis itu aku udah sampai parkiran kan, habis itu aku susul, udah nggak ada lagi. Nah ya udah deh, sampai sekarang HP-nya tak ada. Jadi mungkin itu salah satu pembelajaran bagi aku untuk tidak teledor lagi. Dan untuk teman-teman sekalian, semoga kalian tidak mengalami kejadian yang seperti aku alami. Ya, sekian cerita keluh kesah di balik foto-foto keceriaan ini. Bye-bye. Kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil dari PKL bulan Juni ini dan bulan terakhir PKL. Kesimpulan dari kegiatan PKL di bulan Juni ini, banyak sekali pengetahuan dan wawasan baru yang dapat diambil. Pemasangan CCTV, perakitan kabel CCTV, setting kamera CCTV, hal-hal baru yang sangat menyenangkan, dan ilmu yang sangat berguna. Dan kakak-kakak pembimbing yang sangat baik dan pengertian terhadap kami yang sudah membimbing kami selama 3 bulan. Pembelajaran juga yang dapat diambil dari PKL bulan Juni ini, jangan menjadi orang yang keras atas pendapat sendiri dan jangan teledor. Dokumentasi pelepasan PKL. Terima kasih untuk kakak-kakak pembimbingku, untuk kakak Lili, kakak Farah, kakak Patih, kakak Buazir, kakak Rahmat, dan kakak Manjid yang sudah membimbing kami selama 3 bulan ini. Terima kasih atas kebaikan dan kesabaran kalian yang sudah membimbing kami dengan sempurna dan membuat nilai kami sangat drastis dan diakui oleh ibu pembimbing kami. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah baik hati, ikhlas, dan sabar menghadapi kami. Kami sangat bahagia bisa kenal dan masuk ke anggota Master CCTV. Terutama untuk Pak Masrun, terima kasih banyak sudah mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat penting untuk kami. Untuk kami anak TKJ seperti pembongkaran PC, setting kamera, install ulang Windows, dan macam-macam. Terima kasih untuk Pak Masrun. Semoga Pak Masrun menjadi orang yang sukses dan dimurahkan rezekinya. Semoga toko Master CCTV semakin maju dan cabangnya bertambah.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.